Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan pujian, penyembahan kepada Bapa yang baik, yang begitu mengasihi hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami bagi sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Bapa. Engkau baik, Bapa. Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa. Puji Engkau, Bapa. Engkau baik, Bapa. Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa. Puji Engkau. Aku memujimu, aku menyembahmu dari hati. Bapa, puji Engkau. Bapa, Engkau baik, Bapa. Engkau baik, Bapa. Engkau baik, selalu baik kepadaku, Bapa. Puji Engkau. Memuji aku, memuji. Puji Engkau, Bapa. Engkau baik, Bapa. Engkau baik, Kau selalu baik
kepadaku, Bapa-Ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, menyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan, Bapa-Ku cintakan, Bapa-Ku cintakan. Apakah ibu Haleluya. Bapakah disembah, Oh, puji bersamamu kami puji, di dalam Apakah cintakan terpujilah namamu, sebab kau Bapa yang baik, baik kamu yang sungguh baik, kau sangat baik. Kau teramat baik bagi kami. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain. Hanya kami sembah, kami puji. Kami muliakan namamu, terpujilah
namamu. Engkau Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik Engkau. Menyembah kami memuji, meninggikan namamu, Yesus. Sebab Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain selain Engkau yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, dimuliakan selamanya. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik selamanya. Engkau baik selamanya. Kami bersyukur punya Bapa yang seperti itu. Kami bersyukur terima kasih. Mulia namamu, mulia Haleluya. Terpujilah namamu, terpuji namamu, Yesus. Yesus, Kau Bapa yang mulia,
Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah ikat janji, Bapa yang selalu ada bersama kami. Di setiap langkah hidup kami, Kau ada. Sebab Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau tak pernah biarkan kami. Kau selalu tinggal dalam-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati kasih-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Namamu terpuji, namamu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu ajaib, namamu berkuasa di bumi di surga. Yesus, nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama yang hebat. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Semua lutut bertelur menyembah kepadamu, kepadamu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Ya Allah, ya Allah, kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami mempercayakan hidup kami. Sebab kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Ku di tangan-Mu,
di hatimu, di pikiranku, di rencanaku, tak pernah ku sendiri. Ku kita kita di hatimu, di pikiranku, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Amin. Kita namun yang di hatimu, pikiranmu, di rencanamu, tak pernah cerita kamu, oh, lihat pikiranmu, rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali mari katakan dengan iman. Kita kamu, tak pernah sendiri. Jangan tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sebab kami selalu ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Firman-Mu tinggal diam dalam hati kami. Dan Roh Kudus yang terus meneguhkan dan menguatkan kami. Suatu pagi hari ini kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus, kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Buyung. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi. Terima kasih Di Bapak Heri, teman-teman.
Beri kesempatan untuk sharing bilang pagi ini. Nah, pagi ini kita masuk di Yeremia 27 dengan judul perikop disuruh untuk memikul kuk Babel. Akan saya bacakan. Pada permulaan pemerintahan Zedekia, anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon, dengan perantaran utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu. Akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Dan aku memberikan kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel dan tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolah dan diam di sana. Kepada Zedekia Raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama. Kataku, taruhlah tengkukmu ke bawah kuk Raja negeri Babel. Takluklah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Mengapa engkau beserta rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, seperti yang difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk kepada Raja Babel itu? Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat itu aku berbicara, kataku, beginilah firman Tuhan.
Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu. Sesungguhnya perkakas-perkakas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Janganlah kamu mendengarkan mereka. Takutlah kepada Raja Babel, maka kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan? Jika memang mereka itu nabi, dan jika ada firman Tuhan pada mereka, baiklah mereka mendesak kepada Tuhan semesta alam, supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal dalam rumah Tuhan dan dalam istana Raja Yehuda dan di Yerusalem itu jangan diangkut ke Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam tentang tiang-tiang bejana laut dan galang, tentang sisa perkakas-perkakas yang masih tinggal di kota ini, yang tidak diambil oleh Nebukadnezar Raja Babel ketika ia mengangkut Yekonia bin Yoyakim Raja Yehuda ke dalam pembuangan beserta segala pemuka Yehuda dan Yerusalem dari Yerusalem ke Babel. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang perkakas-perkakas yang masih tinggal di rumah Tuhan dan di istana Raja Yehuda dan di Yerusalem. Semuanya akan diangkut ke Babel dan akan tinggal di sana sampai kepada hari aku memperhatikannya lagi. Demikianlah firman Tuhan. Lalu membawanya kembali ke tempat ini. Saya baca berulang-ulang di Yeremia 27 ini, yang saya dapat itu di Yeremia 27 ini dari ayat 1 sampai 22 itu yaitu pesan Tuhan kepada Nabi Yeremia tentang pentingnya taat kepada Tuhan dan tidak terpengaruh oleh nabi-nabi palsu. Ada tiga hal yang saya dapat pagi ini, yaitu yang pertama itu Tuhan memerintahkan kepada Nabi Yeremia, yaitu untuk membuat tali pengikat dan gandar, yaitu membuat kuk ya. Karena yang saya lihat di sini, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Jadi eh, Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk memasang kuk. Yeremia disuruh memakai kuk itu, yang saya lihat ini sebagai simbol ya, simbol ketaatan kepada Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu memberikan kemenangan kepada Babel. Di sini kita lihat berkali-kali Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia eh, untuk tunduk kepada Babel. Itu hal pertama yang saya dapat. Di sini kita lihat di ayat 2 sampai 7 berkali-kali Tuhan mengingatkan itu kepada Yeremia untuk memasang kuk itu. Di sini saya baca, beginilah firman Tuhan kepadaku. Buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Ammon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon, dengan perantaraan utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia Raja Yehuda. Jadi hal pertama yang saya dapat itu eh, Tuhan memerintahkan Yeremia berbicara tentang ketaatan. Jadi yang saya dapat pagi ini, ya saya diingatkan kembali secara pribadi, saya tidak ada pilihan seperti perintah Tuhan kepada Nabi Yeremia pagi ini. Saya sendiri pribadi juga harus tetap taat dan tunduk kepada firman Tuhan atau kebenaran. Itu hal pertama yang saya dapat. Hal kedua yang saya dapat itu peringatan untuk
tidak terpengaruh buat saya terhadap nabi-nabi palsu. Di sini kita lihat Tuhan memperingatkan bangsa Israel untuk tidak terpengaruh oleh nabi-nabi palsu yang bernubuat tentang kebohongan dan ketidakbenaran. Itu bisa saya dapat di ayat 7 ya. Segala bangsa akan takluk kepadanya, kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa yang tidak mau takluk eh, ayat 9 ya, sorry ya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata-katamu, janganlah kamu takluk kepada Raja Babel. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai beraikan dengan menjadi menjadi binasa. Tetap jadi di ayat 27 ayat pasal 27 ayat 9 sampai 10 itu Tuhan mengingatkan saya secara pribadi juga kepada bangsa Israel untuk tidak mempercayai nabi-nabi palsu atau kebohongan selain dari yang ada dari firman Tuhan itu sendiri. Nah, terkadang yang saya alami dalam kehidupan saya selalu kadang berasumsi sama percaya dengan kebenaran yang ada di dalam pikiran saya, masa lalu saya selalu merasa benar gitu. Tetapi yang saya alami itu ya kebenaran itu ya hanya firman Tuhan. Jadi 2 hari yang lalu hari Selasa itu saya kan ngumpul ya biasa sama adiknya istri saya Yali sama Ahyo. Jadi kita ngobrol-ngobrol lah. Kadang ngobrol-ngobrol ya masuklah sampai satu pembicaraan saya sampaikan kepada dia. Kita suami istri ini kan kadang itu kan dari dua latar belakang yang berbeda ya. Kadang bisa beda pendapat, bisa beda pemikiran. Nah, saya sampaikan kepada dia, kalau kita di Kristen itu, kita punya buku pedoman kebenaran itu, yaitu firman Tuhan. Jadi, bisa kadang istri merasa benar, suami merasa benar. Ya, pada saat dua hal itu terjadi dalam kehidupan saya, ya kita harus pegang pada kebenaran firman Tuhan. Ya, dia bilang ya benar, dia bilang. Jadi saya bersyukurlah, walaupun dia sampai hari ini masih tetap kami doakan untuk bisa percaya kepada Tuhan, tetapi dia sudah bisa eh, mengambil satu kesimpulan bahwa di kekristenan itu ada pedoman atau kitab yang bisa menjadi pegangan bagi suami sama istri gitu. Jadi malam itu memang pembicaraan kita tidak panjang, tetapi saya masuk pada satu titik dia bisa berpegang bahwa ya di Kristen itu kan ada Alkitab ya, sedangkan di agama lain kita tidak punya pegangan gitu loh. Pegangan kita ya apa yang menurut pribadi kita benar. Sehingga pada saat perselisihan tidak ada satu satu garis yang bisa menyatukan kita suami sama istri. Hal ketiga yang saya dapat pada saat kita tidak taat kepada firman Tuhan, ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Eh, Tuhan memperingatkan bahwa setiap ketidaktaatan kepadanya akan mengalami konsekuensi termasuk apa hukuman dan penghakiman seperti yang Pak Heri beberapa hari lalu sampaikan juga pada saat kita melanggar firman Tuhan ya itu ada konsekuensi yang harus kita apa kita hadapi gitu loh ya kan ya contoh seperti Pak Heri ngomong selalu bicara misalnya kita melakukan kejahatan berdosa, kita datang kepada Tuhan, kita diampuni, benar. Tetapi konsekuensi akibat dari perbuatan kita sendiri
ya kita harus berhadapan dengan hukum gitu loh. Jadi itulah tiga hal yang saya dapat. Jadi pesan yang saya dapat pagi ini untuk saya pribadi mengajarkan saya tentang pentingnya taat kepada Tuhan dan tidak terpengaruh oleh kebohongan atau nabi-nabi palsu. Dan juga Tuhan mengatur pemerintahan dunia dan memberikan kekuasaannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sehingga saya sendiri harus memahami bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar, tapi rencana itu tidak harus selalu sesuai dengan apa keinginan saya gitu. Eh, jadi yang saya harus lakukan aplikasi buat saya itu saya harus belajar taat kepada Tuhan, tidak terpengaruh oleh nabi-nabi palsu atau hal-hal kebohongan yang saya dengar dari orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan sekali lagi, Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan saya yang tidak selalu sesuai dengan keinginan saya atau apa kehendak saya. Demikian Pak Eri, itu yang saya dapat sampaikan, tiga hal yang saya dapat. Mungkin teman-teman lain ada dapat sesuatu yang bisa di-sharingkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Boyong. Saya percaya setiap kita sudah jelas mendengar dan menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Ko Boyong pagi hari ini. Dan tentunya itu menjadi bahan perenungan bagi kita untuk kita introspeksi diri kita sepanjang hari ini. Apakah kita sudah taat kepada setiap perintah Tuhan, kepada setiap firman Tuhan? Atau selama ini kita masih lebih suka mendengar dan taat pada pembenaran diri sendiri? Nah, tentu bicara tentang nabi palsu yang menarik bagi saya, tentu tadi Pak Boy sudah sampaikan, tapi hal yang saya dapat gini, Tuhan nggak tegur nabi palsunya, Tuhan tetap ingetin orang Israelnya untuk tidak mendengarkan nubuatan, nasihat-nasihat nabi palsu itu, yang sepertinya memang lebih enak didengar menurut daging. Nah, sekarang kan tentunya yang menjadi perenungan itu adalah kita, apakah kita lebih taat kepada Tuhan atau kita lebih suka mendengar, bahkan sebenarnya bukan mendengar ya, karena sekali lagi fokusnya Tuhan nggak ngomongin soal nabi palsunya kita. Nah, terkadang kita sendiri yang menciptakan oleh intimidasi iblis tentunya, oleh tipu daya iblis tentunya, kita menciptakan nabi-nabi palsu itu di pikiran kita sendiri. Dengan apa? Dengan membenarkan diri sendiri, mengikuti keinginan daging. Ya seperti prinsip yang berkali-kali saya katakan, kita ini kan harusnya hidup dalam kebenaran, bukan pembenaran diri sendiri. Tapi bersyukur seperti Pak Boyong tadi katakan, kalau kita harusnya kan ketika kita bisa merasa benar, pasangan kita bisa merasa benar, dan berkali-kali saya katakan merasa benar itu sebenarnya sama dengan salah. Nah, kita kembali kepada kebenaran itu. Nah, tapi berapa banyak orang kadang lebih suka dengan merasa benarnya tadi itu. Itulah nabi palsu yang tercipta di dalam pikiran kita sendiri oleh tipu daya iblis. Makanya kenapa Bapak Ibu kita butuh firman Tuhan setiap hari dan tinggal di dalam firman Tuhan sebagai tolak ukur, sebagai barometer, sebagai cerminan untuk setiap apa yang mau kita lakukan. Karena sekali lagi poin yang ketiga tadi Pak Boy udah katakan, kalau kita salah melangkah mengikuti keinginan daging ya tetap akan ada konsekuensinya. Jadi tentu kita nggak fokus cari siapa nih nabi palsu yang memberi nasihat, enggak. Terkadang iblis menipu kita di pikiran kita sendiri untuk tidak taat kepada firman tapi membenarkan diri
dengan pembenaran menurut ego kita sendiri. Nah, makanya hari ini ya kita belajar. Atau kalau bahasa bahasa yang dipakai oleh Paulus kepada anak didiknya Timotius, ya hari-hari ini orang-orang lebih suka dengerin dongeng-dongeng nenek tua, cerita-cerita tahayul. Apa itu dongeng? Yang saya pernah katakan, dongeng itu kan sesuatu yang menyenangkan telinga kita. Nah, hari ini mari coba kita terus cek dan jaga hati kita. Apakah kita lebih suka dengar dan taat pada firman Tuhan, atau kita lebih suka mengikuti pembenaran diri kita sendiri berdasarkan ego kita sendiri. Nah, apalagi kalau diteguhkan ada orang yang sependapat dengan ego kita. Wah, rasanya kita yang paling benar jadinya. Makanya berkali-kali saya katakan, eh, setiap kali kita datang, ketika kita punya pergumulan, persoalan, kita mau cari pendapat kepada orang, cari nasihat kepada pemimpin rohani, sahabat rohani. Nah, apakah kita benar-benar siap menerima firman kebenaran itu? Atau sebenarnya kita cari pembenaran, cari pembelaan. Sehingga ketika nasihat yang kita terima nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan secara daging, akhirnya justru kita marah dengan orang yang memberi nasihat. Nah, tentu sekali lagi, kita kan jarang, nggak setiap saat kita minta nasihat kepada orang lain. Tapi kan seharusnya setiap hari, seperti Pak Boyon tadi katakan, firman Tuhan itu menjadi fondasi hidup kita. Firman Tuhan itu menjadi tolok ukur barometer setiap apa yang mau kita buat. Firman Tuhan itu jadi cermin. Benar nggak apa kata firman? Atau kita lebih suka dengerin nabi palsu yang saya katakan tadi seringkali justru tercipta di dalam pikiran kita sendiri oleh tipu daya iblis berdasarkan ego kita. Makanya kenapa kita ini harus mati ego Bapak Ibu. Karena kalau kita masih belum mati ego, nabi palsu di pikiran kita ini akan terus ada oleh tipu muslihat iblis. Merasa benar, merasa benar, merasa paling benar. Sehingga kita nggak lagi berpatokan pada kebenaran firman Tuhan. Tapi sekali lagi, mari hari ini Tuhan ingatkan tiga hal ini. Mari taat kepada firman kebenaran itu. Walaupun terkadang firman kebenaran itu nggak enak untuk daging kita, nggak cocok dengan maunya kita. Tapi mari belajar menaruh kuk itu dalam hidup kita. Kuk itu kan bicara tentang dikendalikan. Mari kita dikendalikan oleh Tuhan, diarahkan Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Karena sekali lagi poin yang ketiga dikatakan kalau kita ngikutin kehendak kita sendiri, ya konsekuensinya harus kita terima Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu terus belajar taat kepada firman, kebenaran itu, sekalipun nggak enak untuk daging, karena percayalah kebenaran itu akan memerdekakan kita, memberi kelegaan di hati kita, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan ketenangan dan ketentraman yang hakiki. Daripada kita tetap ikuti ego kita, pembenaran diri sendiri, ujung-ujungnya runyam dan babak belur. Dan tentunya saya percaya setiap kita sudah berkali-kali ngalami situasi seperti itu. Ketika ngikutin ego, ngikutin emosi, ngikutin kehendak, perasaan diri sendiri, ujung-ujungnya babak belur, berantem dengan istri, berantem dengan orang lain, ngadepin masalah yang lebih berat lagi. Jadi lebih baik sakit daging kita untuk taat pada firman, untuk menikmati damai, ketenangan, ketentraman, sukacita, kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena percayalah Tuhan baik bagi kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Boyong. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan, saya serahkan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Kalau tidak ada, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Yosia, nanti tutup sama Kobuyung. Baik Bapak Ibu, masih kita berdoa sepakat pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang mau mengajarkan kepada kami untuk
selalu taat kepada firman-Mu dan menjadikan firman Tuhan itu menjadi pedoman hidup kami ya Bapa. Ajari kami juga Bapa untuk eh, takut akan konsekuensi dari pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Kami mau supaya dalam hidup kami mau taat, kami mau taat ketika Tuhan memasang kuk ke dalam hidup kami. Karena kuk yang Tuhan pasang itulah yang akan menuntun kami kepada damai sejahtera, kepada sukacita ya Bapa. Karena Engkau mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk Kobuyung yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya Bapa. Tuhan, Kau berkati Kobuyung, Engkau pakai dia Bapa dengan luar biasa lagi. Dan kami mau supaya Engkau juga memberkati keluarganya, anak-anaknya. Demikian juga dengan kami mau bersyukur dengan kesehatannya yang boleh bertambah baik. Semua karena penyertaan, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, khususnya kami berdoa untuk Praya yang akan mengikuti ujian seleksi program kenotariatan di UI. Kami berdoa Bapak supaya pada waktunya, masanya dia mempersiapkan diri. Demikian juga pada saat ujian nanti tanggal 13 April ya Bapak. Tuhan Kau berkati, Engkau urapi ya Bapak segala pergumulannya dalam mengikuti tes nanti. Kami percaya akan kebenaran-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyertainya ya Bapak. Kami juga mau berdoa terus untuk Ibu Dorcas dalam proses penyembuhan ya Bapak, dalam upaya kemo yang sudah dilakukan. Tuhan tetap berikan kekuatan, Engkau tambahkan iman kepadanya ya Bapak, dan pemulihan atas kesehatannya ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa Engkau lah penyembuh, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kasih. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang ada di sini ya Bapak. Engkau berkati kami ya Bapa di dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Berkati kami juga dan keluarga kami. Berkati juga pelayanan kami ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, berkati pemimpin negara kami ya Bapa dengan jajarannya. Kami percaya Bapa dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini ya Bapa. Tangan Tuhan tidak lepas untuk menuntun kami. Kau akan menjadikan bangsa kami bangsa yang besar. Dan ajari kami juga untuk sebagai warga negara untuk taat terus kepada Engkau ya Bapa, terus berpengharapan. Kami percaya bahwa ekonomi, eh, keamanan, segala sesuatunya ya Bapa, kalau kami tidak bergantung kepada Engkau ya Bapa, maka tidak ada yang bisa kami andalkan. Di dalam ketidakpastian, kami hanya mengandalkan iman kami kepada Engkau ya Bapa, bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Demikian juga Bapak kami berdoa untuk setiap eh, pemimpin di gereja kami, di sinode kami. Tuhan Kau berkati semua pemimpin-pemimpin di gereja kami untuk terus ya Bapa dengan penuh eh, iman, dengan penuh eh, hikmat dan marifat yang berasal daripada Engkau untuk terus melakukan, memberitakan kabar baik. Dan Kau pakai semua ya Bapak pemimpin-pemimpin yang ada di daerah untuk terus bekerja, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk setia kepadamu ya Bapak, untuk memimpin umatmu, untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapak untuk semua yang sudah eh, Engkau berikan berkat di dalam hidup kami. Bapak Ibu, mari kita sama-sama kita angkatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi ini mengingatkan hamba secara pribadi, juga setiap kami Tuhan, untuk boleh hidup taat kepada firman-Mu. Juga kami boleh mengerti konsekuensi akan ketidaktaatan kami. Terima kasih Bapak. Jika sebentar kami akan memulai aktivitas kami, biarlah Engkau menyertai kami sepanjang hari ini ya Bapak.
Kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, anugerah Tuhan tercurah dalam hidup setiap kami mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.